You got until the very end of this song to get as far away. Fine. Everybody get it out. Send your body to flight. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Sasha yang sedang mengobati tangannya yang luka menggunakan lem Korea. Pagi hari itu, Sasha membuka tendanya dan ternyata dia bukan sedang camping biasa, melainkan sedang bergelantungan di tengah-tengah tebing curam. Karena cuaca hari itu terlihat cukup bersahabat, Sasha pun mengajak suaminya Tommy untuk melanjutkan pendakian. Sasha dan suaminya saat ini sedang berusaha menaklukkan tebing curam bernama Troll di Norwegia. Meski kondisi tebingnya sangat curam, Sasha dan Tommy yang memang menyukai hobi ekstrim ini terlihat sangat menikmati pendakian mereka. Namun saat hampir mencapai puncak, Sasha tiba-tiba sedikit terpeleset melihat istrinya kesulitan. Tommy berniat menawarkan bantuan, tetapi Sasha yang sejak awal sudah datang dengan tekad kuat menolak bantuan apapun dan ingin menaklukkan Troll dengan usahanya sendiri. Meski berkali-kali terpeleset, karena Sasha belum juga berhasil, Tommy akhirnya meminta mereka berhenti dan melanjutkan pendakian nanti. Apalagi cuaca saat itu juga sudah mulai memburuk. Setelah itu, mereka kembali mendirikan tenda di tengah badai dan sempat berbincang. Tommy mengatakan kalau dia sendiri sudah mulai ragu masih bisa terus melakukan hal seperti ini mengingat usianya yang mulai jompo. Karena itu, Tommy mencoba membujuk Sasha untuk turun ke checkpoint demi menghindari resiko yang semakin besar bagi mereka berdua. Meski merasa kesal, Sasha akhirnya tetap menuruti Tommy untuk turun di tengah badai yang sedang terjadi. Namun saat berada di tengah tebing, mereka mulai panik setelah mendengar suara runtuhan gunung es. Tommy pun langsung meminta Sasha untuk turun lebih dulu dan memasang tali tambahan guna menjaga keselamatan mereka berdua. Enggak lama kemudian, longsor es benar-benar terjadi dan Tommy sempat terpental sebelum Sasha selesai memasang pengait tali mereka. Sasha langsung panik saat melihat Tommy pingsan karena terhantam batu es. Dalam situasi itu, dia harus menahan beban tubuh Tommy sambil berusaha sekuat tenaga mempertahankan pengait tali mereka. Namun karena beban Tommy terlalu berat dan tenaganya mulai habis, Sasha akhirnya terpaksa melepaskan pegangan tersebut dan hari itu juga Sasha kehilangan suami tercintanya. Alright. Harusnya kalau udah checkpoint, respawn lagi nggak sih? 5 bulan setelah kepergian Tommy, Sasha memutuskan pergi healing seorang diri ke Australia bagian kulon sambil membawa kompas kesayangan milik suaminya. Di tengah perjalanan, Sasha sempat kehilangan sinyal map dan kebingungan harus memilih jalan ke kanan atau ke kiri. Kok dia bisa ya lihat map? Karena itu, dia akhirnya menggunakan kompas milik Tommy untuk melanjutkan perjalanan. Sasha memilih berhenti sejenak di pinggir tebing sambil makan mie. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas kalau Sasha masih sangat menyesali kematian suaminya. Keesokan paginya, Sasha sampai di kantor Taman Nasional untuk melakukan registrasi sebelum melanjutkan perjalanannya. Seorang petugas, sebut saja Johnny, yang melihat Sasha datang sendirian langsung mengingatkan kalau dia nggak menyarankan seseorang pergi sendiri ke area itu. Menurutnya, sudah banyak orang hilang di sana dan kebanyakan dari mereka memang berangkat seorang diri. Namun Sasha yang merasa sudah terbiasa menghadapi situasi sulit, sendirian memilih untuk nggak perlu menggubris peringatan tersebut. Setelah selesai registrasi, Sasha pun pergi ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan. Di sana tiba-tiba datang seorang pria bernama Ben yang seperti biasa sedang mencoba menjual daging asap buatannya
meskipun dagangannya hampir nggak pernah laku. Saat Sasa sempat diganggu oleh dua preman setempat, Ben langsung membelanya. Karena merasa ditolong, Sasa pun mengucapkan terima kasih dan akhirnya membeli daging asap jualan Ben untuk dicoba nanti. Setelah itu, saat akan melanjutkan perjalanan menuju Ngarai Grand, Sasa sempat kebingungan menentukan rute yang harus ditempuh dan akhirnya mencoba bertanya pada Ben yang kebetulan masih berada di sana. Sebagai seorang akamsi, Ben tentu sangat paham jalur menuju tempat tersebut. Bahkan bukan cuma menunjukkan arah, Ben juga sempat menawarkan diri menjadi tour guide kalau Sasa membutuhkan bantuan, karena dia tahu salah satu spot terbaik untuk berkemah di Ngarai Grand. Tapi Sasa dengan cepat menolak tawaran itu lalu langsung pergi melajukan mobilnya. Singkat cerita, malam harinya Sasa akhirnya sampai di tepi sungai Ngarai dan langsung mempersiapkan diri untuk melakukan arum jeram seorang diri keesokan harinya. Namun gak lama kemudian, dua preman yang sempat mengganggunya tadi juga datang ke tempat yang sama untuk menyembelih anjing-anjing curian mereka. Salah satu preman itu kemudian menghampiri Sasa dan merasa kesal karena sejak tadi dirinya terus diabaikan. Padahal mereka hanya mencoba bersikap ramah, tapi Sasa tetap milih nggak menanggapi mereka sampai akhirnya menjelang tengah malam kedua preman itu pun pergi. We're just trying to be nice. Keesokan paginya, Sasa langsung bersiap melakukan arum jeram di Sungai Ngarai yang arusnya sangat deras itu. Sasa terlihat sangat menikmati derasnya arus dan bebatuan terjal di sepanjang sungai itu. Dia bahkan sempat berhenti untuk berendam sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Namun setelah berjam-jam mengarungi sungai, Sasa tiba-tiba dikejutkan dengan banyaknya monumen kematian milik orang-orang yang melakukan solo healing seperti dirinya. Dari situ, Sasa mulai sadar kalau peringatan Johnny sebelumnya ternyata bukan sekedar omong kosong. Karena hari itu juga mulai menjelang sore, Sasa akhirnya memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut dan berencana kembali ke mobilnya keesokan pagi. Setelah selesai mendirikan tenda, Sasa menyemur pakaian dan tasnya yang basah di sebuah pohon sebelum lanjut makan daging asap jualan Ben yang dia beli sebelumnya. Namun keesokan paginya, Sasa langsung merasa heran saat menyadari baju dan tasnya yang dia jemur semalam tiba-tiba sudah menghilang. Padahal setahu dirinya, di tempat itu gak ada monyet ataupun orang lain selain dirinya sendiri. Mungkin kalian yang mencuri ya? Bukan cuma itu, Sasa juga baru menyadari kalau semalaman dia tidur bersama seekor ular berbisa yang berada tepat di dalam tendanya. Karena penasaran dengan hilangnya barang-barangnya, Sasa akhirnya mencoba menyusuri sungai dengan harapan menemukan pemukiman atau siapapun yang bisa membantunya. Setelah mendayung cukup jauh, dia menemukan sebuah perahu dan jalan setapak yang membuatnya yakin pasti ada seseorang tinggal di dekat sana. Dan benar aja, setelah berjalan lebih jauh, masuk ke area hutan, Sasa menemukan sebuah gubuk kecil dengan perapian yang masih menyala. Dan entah kebetulan atau enggak, tiba-tiba muncul Ben yang mengatakan kalau gubuk tersebut memang biasa dia gunakan saat sedang berburu. Mendengar cerita Sasa soal barang-barang yang hilang, Ben terlihat merasa kasihan lalu mengajak Sasa sarapan bersama karena kebetulan dia sedang memasak daging asap buatannya. Ben juga berjanji akan meminjamkan perlengkapannya supaya Sasa bisa pulang nanti. Saat duduk makan bersama, Sasa sempat memuji rasa daging asap buatan Ben yang menurutnya sangat enak. Tapi Sasa juga penasaran kenapa nama daging itu Jeno. Ben kemudian menjelaskan kalau Jeno adalah nama ibunya. Selain itu, Sasa juga cukup kagum melihat cara Ben bertahan hidup di alam liar. Di tengah obrolan mereka, Ben bercerita kalau dirinya sebenarnya bukan orang asli Australia, namun sudah tinggal di sana sejak kecil karena ikut ibunya. Ben juga mengaku sebenarnya dia juga sudah tahu soal Sasa. Menurutnya, Sasa adalah perempuan yang punya hobi menantang maut. Ben bahkan bilang kalau dia kagum karena Sasa nggak panik saat sadar barang-barangnya dicuri pagi tadi, dan justru memilih mencari bantuan. Mendengar ucapan itu, Sasa langsung terdiam dan kehilangan selera makan.
digunakan, karena dia akhirnya sadar kalau Ben lah orang yang sudah mencuri barang-barangnya. Setelah mengetahui hal itu, Sasha langsung berniat pergi, namun Ben menahannya sambil mengatakan kalau Sasha adalah perempuan spesial karena sangat mirip dengan ibunya. Setelah itu, Ben mengeluarkan tas milik Sasha yang sebelumnya dia curi. Sambil membawa alat panah dan sebuah speaker, Ben kemudian memutar sebuah lagu, lalu mengatakan kalau dia sudah mengisi kembali tas Sasha dengan perlengkapan yang dibutuhkan. Dia juga berkata akan membiarkan Sasha pergi sejauh mungkin sampai lagu yang diputar itu habis. Tapi begitu lagunya berhenti, Ben akan langsung mengejarnya dan gak akan membiarkan Sasha lolos lagi. You got until the very end of this song to get as far away. Fine. Everybody jump. Get it out. Send your body to flight. Begitu lagu habis, Ben langsung memulai perburuannya. Di saat yang sama, Sasha juga sudah berusaha melarikan diri menyusuri derasnya sungai. Namun di tengah pelarian, Sasha sempat terjatuh hingga kepalanya terbentur bebatuan. Meski begitu, dia masih berhasil berenang ke tepian dengan jidat yang sudah berdarah. Walaupun merasa sudah mendayung cukup jauh, Sasha tetap yakin kalau Ben masih terus mengejarnya. Sampai akhirnya dia memilih kembali berjalan menjauh dari sungai. Setelah berjalan cukup jauh, Sasha mendengar suara beberapa orang yang sedang mengobrol. Dia pun langsung merasa lega karena berpikir akhirnya bisa meminta bantuan. Sasha segera berlari ke arah suara tersebut dan naik ke bagian atas tebing. Tapi sesampainya di sana, dia baru sadar kalau suara itu ternyata hanya rekaman dari handphone korban sebelumnya yang sengaja diputar Ben sebagai jebakan. Sasha yang kini sudah benar-benar panik hanya bisa terus berlari menjauh sejauh mungkin. Sementara itu, Ben yang sangat hafal wilayah tersebut terus mengejarnya sambil beberapa kali melepaskan anak panah ke arah Sasha. Setelah berhasil menepi, Sasha berniat meminta bantuan, namun handphonenya ternyata sudah mati total dan kakinya juga terluka. Meski begitu, Sasha tetap gak mau menyerah. Dia langsung memeriksa isi tasnya untuk mencari perlengkapan yang masih bisa dipakai bertahan dari kejaran Ben. Setelah itu, Sasha kembali melanjutkan pelariannya dan masuk ke area tebing bebatuan yang ternyata jalan buntu. Tapi karena sebelumnya Sasha memang hobi memanjat tebing curam, dia pun langsung menggunakan keahliannya untuk memanjat keluar dari tempat tersebut. Akhirnya, Sasha berhasil keluar dari tebing tersebut dan secara nggak langsung menyelesaikan perjalanannya di Ngarai Grand. Dari atas sana, Sasha mencoba memantau keadaan sekitar, namun tiba-tiba dia kembali mendengar suara Ben. Sasha pun langsung terkejut saat menyadari Ben ternyata mengetahui keberadaannya. Bahkan ketika dirinya masih menggunakan teropong untuk melihat sekitar. Karena merasa nggak punya pilihan lain, Sasha akhirnya kembali menuruni tebing dan bersembunyi di sana. Beruntung saat itu Ben nggak berhasil menemukan Sasha, sehingga dia bisa kembali naik ke atas. Dari sana, Sasha sadar kalau satu-satunya cara untuk kabur adalah menggunakan perahu yang terparkir di dekat sungai. Sasha pun mencoba mendekati perahu tersebut, namun ternyata Ben juga berada di sekitar sana dan sedang bersenang-senang sendiri seperti Tarzan hutan. Melihat situasi itu, Sasha merasa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dengan cara diam-diam mencuri perahu tersebut. Namun sayangnya, Sasha mengira dirinya bisa lolos begitu saja, malah terkena jebakan yang sebelumnya sudah dipasang Ben. Begitu mendengar suara Sasha yang gak jauh darinya, Ben langsung bergegas menghampiri buruannya. Saat Ben mendekat, Sasha sempat menyemprotkan cairan merica ke wajahnya hingga Ben melepaskannya sesaat. Tapi perangkap besi buatan Ben membuat Sasha tetap gak bisa bergerak bebas. Apalagi saat Ben sudah menodongkan panah ke arahnya. Setelah melepaskan perangkap itu, Sasha pun bertanya kenapa Ben memainkan permainan psikopat seperti ini. Namun Ben mengatakan kalau ini bukan permainan, melainkan ritual yang sudah dilakukan keluarganya secara turun-menurun. Toss the pepper spray.
Setelah akhirnya tertangkap, Sasa diikat Ben di sebuah pohon dan diperingatkan untuk nggak mencoba kabur. Malam harinya, Ben menjelaskan kalau ritual keluarganya adalah ritual penting yang menurut kepercayaannya akan menjaga bumi tetap seimbang. Di tengah hutan malam itu, Ben membiarkan Sasa tidur di luar sebelum besok dia akan dibawa ke tempat ritual tersebut. Keesokan paginya, Ben membawa Sasa menggunakan perahu dengan kedua tangannya yang sudah diborgol bersih. Di perjalanan, Sasa mencoba mengajak Ben berbicara untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dia inginkan. Ben kemudian mengatakan kalau dia melihat nama Sasa di daftar buku tamu Taman Nasional, lalu mencari informasi tentang dirinya di internet hingga mengetahui soal kematian Tommy, yang terus dia ungkit selama perjalanan. Sementara itu, Sasa diam-diam mencoba mencari cara membuka borgolnya dan sempat menemukan sebuah pengait untuk melakukan sesuatu. Namun lagi-lagi usahanya diketahui Ben, dan Sasa pun langsung didorong ke air lalu diseret menggunakan perahu. Yeah, I guess nobody gets. That's it. I think you're right. Singkat cerita, setelah cukup lama diseret menggunakan perahu, akhirnya mereka menepi dan Ben meminta Sasa bergerak cepat karena mereka sudah hampir sampai di tujuan utamanya. Begitu masuk ke dalam goa, Ben langsung menyuruh Sasa memakai alat rafting lalu turun ke bagian bawah goa. Di sana, terlihat banyak tulang berulang yang membuat Sasa langsung merinding. Setelah itu, Ben membawa Sasa masuk ke sebuah goa kecil dan Sasa pun terkejut saat melihat mayat sepasang suami istri yang digantung di dalamnya. Ben kemudian mengatakan kalau pasangan sebelumnya nggak punya insting bertahan hidup sebaik Sasa karena mereka hanya bisa berteriak dan nggak butuh waktu lama baginya untuk menghabisi mereka. Sasa semakin syok saat mengetahui kalau daging asap yang selama ini dijual Ben ternyata adalah daging manusia. Setelah itu, Ben menyuruh Sasa duduk lalu bertanya apa yang Sasa pikirkan tentang dirinya. Sasa menjawab kalau dia merasa pasti ada seseorang yang pernah menyakiti Ben sampai akhirnya dia menjadi psikopat seperti sekarang. Namun Ben menanggapi ucapan itu dengan santai dan tiba-tiba ternyata Ben adalah satu-satunya keturunan suku kanibal yang masih tersisa di sana. Dan selama ini dia terus menjalankan ritual leluhurnya dengan mengincar orang-orang yang datang ke wilayah tersebut. Gak lama kemudian, tanpa banyak bicara, Ben langsung menggantung Sasa dan bersiap mengeksekusinya. Namun saat melihat ada foto ibu Ben di dekat tempat tidurnya, Sasa mencoba bertanya tentang keberadaan ibunya. Ben pun mengatakan kalau ibunya adalah orang yang paling dia cintai sekaligus korban pertamanya sendiri. Menurut Ben, daging yang dia makan akan terus mengalir bersama darahnya. Dan karena itu, dia juga ingin melakukan hal yang sama pada Sasa. Karena dia menyukai Sasa. Saat Ben memeluknya, tiba-tiba namun karena borgol di tangannya masih tersangkut ke tubuh Ben ikut terseret arus bersama dirinya. Di tengah situasi itu, Ben sempat pingsan karena nggak siap dengan perlawanan Sasa. Dan Sasa langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melepaskan kawat borgolnya dari tubuh Ben. Karena sulit bergerak di dalam air, Sasa akhirnya naik ke daratan dan mencoba berbagai cara untuk memutus tali kawat tersebut. Namun saat menyadari Ben mulai sadar dari pingsannya, Sasa langsung mencoba menenggelamkannya lagi sambil melilitkan kawat itu ke leher Ben. Meski begitu, Ben berhasil bangkit lalu mencekik Sasa hingga nyaris pingsan. Sebelum akhirnya Sasa berhasil melawan dan perkelahian sengit pun terjadi di antara mereka. Setelah perkelahian itu, baik Sasa maupun Ben sama-sama mengalami luka yang sama. Sasa mulai merasa sangat pusing setelah dipukul Ben, sementara Ben mengalami patah kaki karena dihantam batu. Singkat cerita, malam harinya saat mereka sama-sama sudah nggak berdaya, Sasa bertanya apakah Ben punya sedikit rasa bersalah setelah melakukan semuanya ini. Di saat yang sama, Sasa juga mulai menceritakan penyesalannya karena telah melepaskan Tommy begitu saja. Keesokan paginya, kondisi kaki
kaki Ben mulai terlihat infeksi dan dipenuhi lalat. Melihat Ben yang sudah semakin lemah, Sasha bertanya bagaimana cara keluar dari tempat itu. Ben menjelaskan kalau perjalanan lewat jalur normal membutuhkan waktu sekitar 12 hari. Sasha pun mengatakan kalau Ben bahkan mungkin gak akan bertahan sampai 3 hari lagi. Dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah memanjat tebing tinggi di hadapan mereka. Sasha kemudian memberi Ben 2 pilihan, mati di tempat itu atau melepaskan Sasha supaya dia bisa membantu membawa Ben memanjat tebing tersebut. Karena nggak punya pilihan lain dan nggak ingin mati begitu saja, akhirnya Ben setuju ikut bersama Sasha, sambil meminta Sasha berjanji untuk gak meninggalkannya sendirian. Sebelum melepaskan pengikatnya, Ben mengatakan pada Sasha kalau apabila Sasha berhasil membawanya sampai ke atas, maka dia akan melepaskan Sasha. Tapi kalau Sasha jatuh, maka mereka akan jatuh bersama. Setelah itu, Ben mulai melepaskan pengaitnya dan Sasha pun perlahan mulai memanjat sambil mencari celah-celah bebatuan yang bisa dijadikan pijakan untuk membawa Ben naik bersamanya. Setelah naik cukup jauh, Sasha yang melihat Ben mulai lengah sempat mencoba melepaskan dirinya. Namun Ben menyadari hal itu langsung marah dan menarik Sasha hingga nyaris jatuh. Saat sampai di pertengahan tebing, Sasha sadar kalau Ben sepertinya nggak bisa melihat pergerakannya dengan jelas. Karena itu Sasha diam-diam mencoba mengaitkan tali Ben ke batang kayu yang sudah rapuh. Ben langsung marah dan menarik Sasha supaya jatuh bersamanya. Tapi beruntung, Sasha masih berhasil bertahan hingga akhirnya setelah Ben akhirnya tewas, sekaligus menandai berakhirnya garis keturunan suku kanibal itu, Sasha langsung melanjutkan pendakiannya dengan sisa tenaga yang masih dia miliki. Selangkah demi selangkah, sambil terus teringat pada Tommy dan pendakian terakhir mereka, Sasha tetap berusaha memanjat tebing itu tanpa peralatan apapun, dan beberapa kali sempat terpeleset. Namun setelah berjam-jam berusaha, Sasha akhirnya berhasil mencapai puncak tebing dan lolos dari semua kejadian mengerikan yang baru saja dia alami. Karena hari itu mulai gelap, Sasha pun segera mencari jalan keluar untuk kembali ke titik awal, tempat semuanya dimulai. Malam harinya, saat sedang berjalan, Sasha merasa lega ketika melihat ada sebuah mobil melintas di dekatnya, dan akhirnya memberinya tumpangan. Sasha pun langsung meminta diantarkan ke mobilnya yang berada di hulu sungai Ngarai Grand. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya kembali, Sasha segera pergi ke kantor Taman Nasional untuk melaporkan semua kejadian yang dialaminya, termasuk orang-orang hilang yang sebelumnya dilaporkan kepada Johnny. Setelah menerima laporan dari Sasha, pihak Taman Nasional bersama tim SAR langsung melakukan evakuasi ke goa terpencil tempat Ben bersembunyi selama ini. Kasus itu pun langsung menggemparkan media karena akhirnya terungkap kalau orang-orang yang selama ini dianggap hilang akibat alam liar ternyata dibun-bun oleh keturunan terakhir suku kanibal di Kulon Astro. Di Kulon Australia. Setelah berhasil melewati semuanya, Sasha akhirnya mulai melepaskan penyesalannya soal Tommy dan mencoba melanjutkan hidupnya kembali. Dan film ini pun berakhir. Dari semua kejadian yang dialami Sasha, film ini nunjukin kalau rasa takut, kehilangan, dan trauma memang bisa menghancurkan seseorang. Tapi di saat yang sama juga bisa membuat seseorang jauh lebih kuat dari yang dia kira. Sasha yang awalnya terus dihantui rasa bersalah karena kehilangan Tommy, akhirnya belajar untuk bertahan hidup, menghadapi ketakutannya sendiri, dan menerima masa lalunya agar bisa melanjutkan hidup. Seperti kata Friedrich Nietzsche, yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Dari quote itu cukup menggambarkan perjalanan Sasha di film ini ya. Semua kejadian mengerikan yang dia alami memang meninggalkan luka, tapi juga membuatnya bangkit dan bertahan sampai akhir. Kalau kalian ada di posisi Sasha, apakah kalian bakal tetap berusaha bertahan sampai akhir atau justru menyerah di tengah perjalanan? Sepertinya kalian akan menyerah di tengah perjalanan ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita film menarik lainnya sob. Oke, see you next time and goodbye.